Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana nih siswa-siswi Emal Hidayah untuk kesempatan ini? Masih tetap terus semangat ya untuk pembelajaran. Video pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai tata cara berkurban. Nah, sebelum dimulai pembahasan materi, baiklah siswa-siswi, kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Ayo kita baca dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pembahasan materi ini, Bapak berharap kalian dapat mengamalkannya untuk bersikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab sebagai teladan dari sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian bisa menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban ya. Jadi bagaimana caranya kalian menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban. Dan yang ketiga, Bapak harapkan kalian bisa mempresentasikannya hasil analisis kalian mengenai ketentuan pelaksanaan kurban gitu. Berikutnya, untuk peserta didik, simaklah materi ini dan diskusikan ya pada kelompok kalian. Komunikasikan dan presentasikan nanti hasilnya dari diskusi yang kalian lakukan. Nanti sama Bapak diberikan lembar LKPD-nya ya. Kerjakanlah aktivitas-aktivitas yang ada di LKPD sesuai dengan perintah itu ya. Nah, sekarang ke materi pembelajaran nih ya. Sejarah singkat kurban. Asal mula kurban itu berawal dari lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat itu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki anak hingga di masa tuanya ya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak ya yang termasuk orang-orang yang soleh," gitu. Jadi Nabi Ibrahim waktu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah doanya dikabulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dianugerahi seorang putra yang diberi nama Ismail. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi nih bahwa ia nih harus menyembelih putranya gitu ya, yaitu Ismail. Kaget bener kan ya, tapi karena mimpi seorang nabi itu merupakan bagian salah satu turunnya wahyu Allah ya terutama kepada beliau, maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu ya harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Karena takwanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, akhirnya mimpinya itu disampaikan ke putranya yang bernama Ismail ya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Ya, itu sejarah singkat asal mengenai pelaksanaan kurban gitu. Ibadah kurban menurut bahasa berasal dari kata qoruba. Ini termasuk fi'il madi. Yaqrobu, fi'il mudhari. Kurban wa kurbanan, itu masdarnya. Artinya mendekati atau menghampiri, itu ya makna dari kurban itu. Nah, di dalam Islam itu juga disebut dengan al-udhiyah dan ad-dahiyah. Apa artinya gitu? Berarti binatang sembelihan. Nah,
Apa aja binatang yang disembelih pada saat kurban? Ya seperti unta ya. Nah, kalau di kita nih ada sapi atau kerbau ya. Dan yang paling lazim nih di kampung ya kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha ya, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Dan hari-hari tasyrik, apa itu tasyrik ya? Yaitu waktu yang ditetapkan untuk menyembelih hewan kurban ya, 3 hari sesudah hari Idul Adha. Tanggal berapa ya? Tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah ya, sampai terbenam matahari ya. Kalau bisa ya pas asar ya, jangan terlalu lewat supaya kita membagikannya juga nanti dagingnya itu mudah gitu ya, tidak terlalu sore gitu ya. Nah itu. Selanjutnya hukum dan hewan kurban. Hukum kurban nih ya, ada yang berpendapat wajib gitu ya. Kemudian ada juga yang berpendapat sunnah muakkadah ya. Jadi hukum kurban adalah sunnah muakkadah bagi umat Islam, tentunya yang sudah balik ya, yang berakal dan mampu. Nggak mungkin kalau tidak berakal gitu ya mau mengeluarkan kurban tentunya. Nah, hewan kurban gitu ya, yang dijadikan kurban itu ya hewan apa aja. Seperti tadi diutarakan sebelumnya, yaitu ada unta ya, kemudian ada sapi atau kerbau dan juga kambing. Bahkan domba juga suka dipergunakan sebagai hewan kurban gitu ya. Nah seperti itu. Berikutnya syarat dan ketentuan hewan kurban. Syarat dan ketentuan hewan kurban, pertama telah cukup umur. Untuk domba itu sekurang-kurangnya 1 tahun atau telah tanggal giginya ya. Selanjutnya kambing. Untuk kambing biasanya sekurang-kurangnya berumur 2 tahun loh. Jadi syarat kambing itu sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Untuk unta itu berumur 5 tahun ya. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Apalagi syarat ketentuan hewan kurban. Yang berikutnya tidak cacat. Gak boleh tuh hewan dikorbankan atau dijadikan hewan kurban cacat, misalnya pincang atau bahkan sakit, itu nggak boleh ya. Nah seekor kambing atau domba itu hanya untuk kurban ya, ya 1 orang ya, jadi seorang 1 ekor kambing atau 1 ekor domba. Nah untuk seekor unta itu kemudian sapi atau kerbau itu untuk 7 orang ya, jadi untuk 7 orang. Siswa-siswi, jenis, cara, syarat sah penyembelihan hewan kurban ini bagaimana nih ya, apa aja, seperti apa aja. Cara penyembelihan hewan itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama secara tradisional. Pelaksanaannya tuh dilakukan dengan menggunakan tangan nih secara langsung ya, dengan alat yang tajam yaitu golok ya. Seperti di kampung biasanya dilakukan secara tradisional. Selain secara tradisional itu dilakukan juga dengan secara mekanik. Penyembelihannya itu dilaksanakan dengan menggunakan mesin pemotong hewan ya. Kedua cara tersebut sebelum melakukan pemotongan atau penyembelihan hewan korban itu harus diawali dengan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
Adapun dalil syarat sah penyembelihan, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha katabal isana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu al qatlata wa idza dzabhtum fa ahsinu az-zabaha wa yuhidda ahadukum sab'aratahu fal yarih dzabihata. Sesungguhnya Allah menetapkan supaya berbuat baik ya terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Apabila kamu hendak menyembelih, sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah mempertajam pisaunya atau dalam hal ini goloknya, dan memberikan kesenangan terhadap binatang yang disembelih ya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kita pun harus baik terhadap hewan yang akan disembelih nanti pada saat Idul Kurban ya. Syarat sah penyembelihan secara tradisional, penyembelihnya ya harus beragama Islam ya, harus itu. Sekurang-kurangnya sudah mumayyiz, kemudian berakal sehat, tidak buta, dan membaca basmalah saat penyembelihan hewan kurban. Alat yang digunakan harus tajam, terbuat dari logam besi atau yang lain, dan tidak sah ya kalau dengan menggunakan tulang, menggunakan kuku, atau malah menggunakan gigi ya. Dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan dan pernapasannya, serta urat nadi leher bagian kanan dan kiri. Untuk hewan yang tidak dapat ditangkap atau liar atau tercebur ke sumur, bahkan terjepit lehernya, itu boleh disembelih pada bagian mana saja, asalkan darahnya dapat mengalir keluar ya, dan dapat mempercepat kematiannya. Binatangnya dalam keadaan masih hidup ya, pasti itu, dan merupakan binatang yang halal untuk dimakan. Adapun yang berikutnya adalah syarat sah penyembelihan secara mekanik. Penyembelihnya ya harus orang Islam, harus mumayyiz, berakal sehat, dan tidak buta. Tak mungkin ya orang buta menyembelih hewan kurban. Saat menekan tombol mesin ya harus membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim gitu ya, baru tekan tuh tombol mesin. Kemudian ada niat untuk menyembelih ya, menggunakan pisau pemotongnya atau pelurunya nih, bila senapan untuk hewan liar misalnya saat berburu gitu, itu harus terbuat dari logam besi atau baja dan harus tajam. Hewan yang disembelih adalah tentunya ya hewan yang halal dan masih hidup, halal untuk dimakan, dikonsumsi tentunya. Cara pembagian daging kurban. Cara pembagian daging kurban itu sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk daging yang masih mentah dengan ketentuan sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, kemudian sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk masyarakat sekitarnya ya. Hikmah melaksanakan kurban. Hikmah kurban mengandung beberapa hikmah, baik untuk pelaku, kemudian penerima, maupun untuk kepentingan umum. Apa hikmahnya? Yang pertama, bagi orang yang berkurban itu akan menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rezeki ya ke orang yang mengeluarkan kurban.
juga untuk mewujudkan tolong menolong dan rasa solidaritas. Hikmah kurban bagi penerima daging kurban menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada hari itu sudah mendapatkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bertambah semangat dalam hidupnya ya. Sob ya makan enak lah, dapat rezeki berupa daging ya dari pembagian hewan kurban gitu ya. Siswa-siswi, demikian penjelasan materi tentang tata cara berkurban. Kalian dapat mengambil hikmah dari pembelajaran materi ini untuk tetap bersikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus tetap semangat, tetap muliakan kedua orang tua kalian, belajar dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa nih untuk selalu menjalankan sholat yang wajib ya, yang 5 waktu. Bapak yakin dah kalian adalah siswa-siswi terbaik harapan Bapak Ibu kalian. Jaga nama baik keluarga, lembaga, dan hormatilah orang-orang yang telah berjasa kepada kalian. Negara ini membutuhkan kalian sebagai penerus cita-citanya untuk tetap eksis, menjaga martabat, keluhuran, dan kewibawaan bangsa. Semangat ya. Nah, sebelum mengakhiri materi ini, nih Bapak ada pantun nih. Begini nih, pergi ke sawah membawa bekal, sebelum berangkat dahulukan sarapan. Anak pandai banyak akal, dialah murid cerdas dan cekatan. Kalau hendak memetik sukun, petik sukun berpohon rendah. Kalau belajar dengan tekun, ilmu didapat dengan mudah. Itu pantunnya. Terakhir, marilah kita akhiri pertemuan ini. Mudah-mudahan di pertemuan akhir ini kita selalu bisa berbahagia, bersemangat ya, tetap terus untuk berikhtiar terutama dalam menimba ilmu, belajar ya, jangan malas ya. Kalau tidak atau ada yang belum mengerti boleh bertanya ya, silakan. Marilah kita akhir pertemuan ini dengan mengucap ya hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.